ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم فصل وسلم على حبيبك ورسولك هذا نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Ma'asyar muslimin, bapak-bapak, saudaraku sekalian, jemaah Jumat rahmatil Allah Subhanahu wa taala. Kembali khatib dalam hal ini berwasiat, berpesan kepada para jemaah sekalian, tentunya kepada diri pribadi khatib sendiri, untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan seluruh perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Selanjutnya, senantiasa kita mengirimkan salawat dan salam kepada junjungan kita, panutan kita, pemimpin kita, penyejuk hati kita, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, khususnya di hari Jumat yang mubarakah ini. Berselawatlah sebanyak-banyaknya di dalam hari Jumat, sebagai tanda bahwa kita senantiasa mengingat beliau sallallahu alaihi wasallam, dan sebagai tanda bukti kecintaan kita kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, serta harapan kita yang senantiasa kita dendangkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kelak kiranya Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita, mempertemukan kita dengan beliau sallallahu alaihi wasallam di dalam surganya kelak. Amin ya rabbal alamin. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah menyabdakan, yang diriwayatkan dari sahabat beliau Abu Bakar radhiyallahu anhu, didokumentasikan dengan sangat baik oleh ulama kita, misalnya Imam Al-Baihaqi, dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah wa rahimana jami'ah, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyabdakan, "Aktsiru alaihi minas salati fi yaumil jumu'ah." Perbanyaklah bersalawat kepadaku di hari Jumat, kata beliau sallallahu alaihi wasallam. "Fa inna salata ummati tu'radu alayya fi kulli yaumil jumu'ah." Karena sungguhnya salawat umatku akan dihadapkan, disampaikan kepadaku, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, di setiap hari Jumat. "Faman kana aktsarahum alayya salatan kana aqrabahum minni manzilah." Maka barang siapa di antara umatku yang paling banyak salawatnya di antara mereka, maka kelak ialah yang paling dekat nantinya manzilahnya, kedudukannya, posisinya nantinya terhadapku, kepadaku, kata beliau sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat. Jemaah Jumat rahmat Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa memang kita kembali berada di hari Jumat, hari yang sesungguhnya sangat-sangat mulia, sangat istimewa, hari yang memiliki keutamaan, mengandung kemuliaan. Jemaah Jumat rahmat Allah Subhanahu wa taala, di antara 7 hari yang pernah atau yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hari Jumat inilah yang menjadi bosnya, penggawanya, pemimpinnya, ketuanya. Semua hari yang pernah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi sayyidul ayyam wa a'zamuha 'indallah, menjadi sayyidnya, penghulunya semua hari, dan hari yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyabdakan dalam hadis sahih beliau, "Khairu yaumin tala'at fihi syamsu yaumul jum'ah." Bahwa sungguhnya sebaik-baik hari di mana kembali matahari terbit
di mana matahari kembali terbit, yaitu tak lain dan tak bukan adalah hari Jumat. Dalam hadis sahih beliau yang lainnya, beliau menyabdakan bahwa inna min afdali ayyamikum yaumul jum'ah fa aktsaru alayya min as-salati fi, bahwa sungguhnya hari kalian yang paling utama, paling afdal adalah hari Jumat. Oleh karenanya memang fa aktsaru alayya min as-salati fi, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, maka perbanyaklah berselawat kepada aku di dalamnya, di dalam hari Jumat. Jamaah Jumat rahmati Allah Subhanahu wa taala, hari Jumat adalah hari yang paling agung, paling mulia, paling istimewa. Betapa tidak? Oleh karena di antara salah satu kemuliaan hari Jumat, keagungan hari Jumat, oleh karena di dalamnya kita melaksanakan satu dari sekian banyak kewajiban terbesar kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang sekarang ini kita lakukan, yang sekarang ini kita laksanakan di masjid kita yang kita cintai ini, yaitu salat Jumat secara berjamaah. Yang percaya atau tidak percaya, yakin atau tidak yakin, tapi saya pribadi yakin dan percaya bahwa kita semua yang ada di sini sekarang ini percaya dan yakin. Ternyata salat Jumat yang sekarang ini kita lakukan, dan yang pernah kita lakukan, yang pernah kita laksanakan, baik di masjid kita ini maupun di masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala yang lainnya di muka buminya ini, itu ternyata dihadiri langsung, disaksikan langsung, diikuti pula oleh para malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Di setiap hari Jumat Allah Subhanahu wa taala mengutus para malaikatnya untuk kemudian bertebaran di muka buminya ini, tepatnya berdiri bersaf-saf berjejer di setiap pintu masjid yang akan kita lalui masuk ke dalam masjid, untuk kemudian tak lain dan tak bukan menunaikan salat Jumat secara berjamaah, termasuk di masjid kita ini, jamaah Jumat rahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa yang mereka lakukan? Apakah sekedar misalnya berdiri bersaf berjejer melihat kedatangan kita? Ternyata menurut penjelasan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih beliau diriwayatkan Imam Muslim, mereka yaktubuna an-nas ala qadri manazilihim. Mereka para malaikatnya Allah Subhanahu wa taala tersebut yaktubuna an-nas, mencatat manusia-manusia, yaktubun menulis kita-kita ini umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala qadri manazilihim, berdasarkan manzilah kita, berdasarkan kedudukan kita, berdasarkan kedudukan kita, manzilah kita yang didasari pada urut-urutan kedatangan kita masuk ke dalam masjid untuk kemudian menunaikan salat Jumat secara berjamaah. Yang datang di awal-awal, misalnya di urutan-urutan awal, itu bakal dicatat oleh para malaikatnya Allah Subhanahu wa taala tersebut di urutan-urutan awal. Yang datang di urutan selanjutnya bakal dicatat di urutan selanjutnya, dan begitulah seterusnya, dirangking oleh para malaikatnya Allah Subhanahu wa taala tersebut. Lantas kemudian kita bertanya, apa nih kalau sudah begitu? Lantas kenapa kalau sudah begitu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan penjelasan beliau bahwa kita ini umatnya beliau sallallahu alaihi wasallam yang sudah berela-rela ikhlas, misalnya meninggalkan seluruh aktivitas duniawi kita di luar sana untuk kemudian bersegera datang masuk ke dalam masjid untuk menunaikan salat Jumat secara berjamaah. Bagi kita ini yang datang di urut-urutan awal jauh, misalnya sebelum waktu Jumat masuk, itu kamatsalil ladzi yuhdi badanah, maka kompensasinya luar biasa, pahalanya luar biasa. Kamatsalil ladzi yuhdi badanah, bagaikan ia berkorban seekor badanah unta. Yang datang di urut-urutan selanjutnya kalladzi yuhdi baqara, bagaikan ia berkorban seekor sapi. Yang datang di urut-urutan selanjutnya kalladzi yuhdi al-kabsh, bagaikan ia berkorban seekor kambing. Yang datang di urut-urutan selanjutnya kalladzi yuhdi ad-dajjaj, bagaikan ia berkorban seekor ayam. Yang datang di urut-urutan selanjutnya kalladzi yuhdi bayda, bagaikan ia berkorban seekor bukan seekor, sebutir telur, sebiji telur. Masih dapat, alhamdulillah. Ini mungkin yang datang kalau khatib misalnya atas mimbar sudah mengatakan barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, baru datang, subhanallah. Lantas kemudian setelah imam salam kanan salam kiri, dia yang paling duluan di luar masjid sana, subhanallah. Jamaah Jumat rahmati Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak, sekali-kali tidak. Oleh karena Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan di dalam hadis sahih beliau ini bahwa fa idza jalasal imam, kalau imam sudah duduk di atas mimbar yang notabene akan menyampaikan khutbah, artinya waktu Jumat sudah masuk,
azan dikumandangkan, tawaw as-suhuf, mereka yang tadinya para malaikatnya Allah Subhanahu wa taala yang sibuk, ini bahasa kita sibuk. Tawaw as-suhuf, sibuk mencatat, itu kemudian tawaw as-suhuf, mereka tersebut melipat menutup catatan mereka, berhenti mencatat. Tidak ada yang kita dapat kecuali mungkin ya pahala salat Jumat kita itu sendiri, itu pun juga mungkin kalau sudah terlambat, khatib sudah bakal turun sebentar lagi turun di mimbar baru kita datang, ya paling itu yang kita dapat. Pahala salat Jumat kita itu pun juga bermasalah. Kata kita, jemaah Jumat dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terjadi kemudian ya banyak di antara kita ini atau bukan kita insyaallah di luaran sana saudara kita, mungkin dia yang paling cepat datang ke masjid, tapi tidak langsung datang ke masjid, nyangkut di luar. Sementara misalnya khatib berceramah atau berkhutbah di atas mimbar, dia juga berkhutbah berceramah di luar sana, subhanallah. Jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata di setiap hari Jumat Allah Subhanahu wa taala menjanjikan menawarkan kepada kita pahala yang sangat besar. Oleh karena itu, kita harus bagaimana kemudian tidak mau atau kita tidak akan menjadi hamba yang cuek, tidak mau menjadi hamba yang tidak peduli akan tawaran Allah Subhanahu wa taala ini. Nah, pertanyaan selanjutnya jamaah Jumat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi memang kita bertanya kemudian, kenapa kalau begitu? Kenapa kalau misalnya banyak sekali pahala yang kita dapat? Mau diapa semua itu pahala yang sudah seabrak-abrak banyaknya, mau diapakan semua itu? Setiap kali kita berjumat, kita insya Allah mendapatkan pahala yang luar biasa banyaknya. Berapa puluh kali kita berjumat dalam setahun, banyaknya itu pahala yang kita dapat. Mau diapa itu semua pahala? Jamaah Jumat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka sekali lagi kita akan menjawabnya atau memberikan tanggapan secara sederhana. Pertama, seperti yang tadi kita sudah jelaskan, ketika misalnya Allah Subhanahu wa taala menawarkan kepada kita pahala yang sangat banyak di setiap hari Jumat ini, maka kita sebagai hamba yang baik, hamba yang ingin menjadi yang terbaik paripurna, kita berusaha untuk itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi kita tidak ingin menjadi hamba yang cuek misalnya. Kita tidak ingin menjadi hamba yang tidak peduli akan penawaran Allah Subhanahu wa taala ini. Kalau kita cuek jamaah Jumat rahmat Allah Subhanahu wa taala, kalau kita menjadi hamba yang tidak peduli, seakan-akan kita sudah sangat sombong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan kita menjadi hamba yang patah tuai di hadapan Allah Subhanahu wa taala, wa na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Yang kedua jamaah Jumat rahmat Allah Subhanahu wa taala, kalau misalnya kita ditanya, kenapa kemudian kita harus mengumpulkan pahala sebanyak-banyaknya selama kita ini melakoni hidup kita di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala ini? Termasuk misalnya di setiap hari Jumat, ya kita harus mengusahakan itu, mengupayakan pahala yang besar tersebut. Lalu kemudian kita ditanya, kenapa kemudian kita harus mengumpulkan pahala sebanyak-banyaknya? Maka kita akan menjawabnya secara sederhana mungkin karena di sisi lain jawabannya, karena di sisi lain dosa kita, kesalahan kita, maksiat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala juga sudah sangat besar. Jadi kalau misalnya kita ditanya kenapa kemudian kita harus mengumpulkan pahala sebanyak-banyaknya, jawabannya memang harus begitu, mau tidak mau harus begitu. Memang itulah yang menjadi tugas kita selama kita sekali lagi menjalani kehidupan kita di muka bumi Allah Subhanahu wa taala ini, mengumpulkan pahala sebanyak-banyaknya. Karena di sisi lain, dalam waktu yang bersamaan, dosa kita, kemaksiatan kita, kesalahan kita sudah sangat banyak, bahkan sudah sangat banyaknya sehingga kita sudah tidak bisa menghitungnya lagi. Dan nanti jamaah Jumat rahmat Allah Subhanahu wa taala, ketika nanti kita meninggal dunia, mati, kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala di hari perhitungan amal, di yaumul hisab, di hari penimbangan amal. Amal-amal kita, perbuatan kita pun ditimbang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian ternyata didapati dosa kita, kesalahan kita, maksiat kita jangankan satu drum lebih banyak dibanding amal-amal kebaikan kita, dibanding amal saleh kita. Sebiji atom saja misalnya, seberat sepupu hitam saja misalnya, kesalahan kita, maksiat kita, dosa kita itu lebih banyak dibanding amal-amal kebaikan kita. Dan saat itu kita misalnya tidak mendapatkan rahmat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak mendapatkan misalnya syafaat, baik syafaatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam misalnya, baik syafaat dari perbuatan-perbuatan amal-amal saleh kita yang pernah kita lakukan selama kita ini di dunia, ataupun syafaat saudara kita yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kemudian memberikan syafaat. Saat itu kita tidak mendapatkan itu semua,
maka yakin dan percaya gara-gara sekupu hitam tadi itu, kesalahan kita yang lebih berat misalnya, jangankan satu room kita tadi bilang, sekupu hitam saja lebih berat dibanding amal-amal kebaikan kita. Itu yang kemudian menjadikan penyebab yang memerosokkan kita masuk ke dalam neraka. Wa na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Qari'ah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'aishatin radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Fa amma man thaqulat, maka barang siapa yang thaqulat mawazinuhu, yang timbangan amal kebaikannya itu berat, lebih berat, fa huwa fi 'aishatin radiyah, maka ia berada dalam kehidupan yang menyenangkan, yang baik, yang diridhai dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi yakin dan percaya, wa man khaffat mawazinuhu, akan tetapi ketika bisa ditemukan amal atau timbangan amal kebaikan kita itu lebih ringan dibanding timbangan amal kejahatan keburukan kita, fa ummu hawiyah, maka yakin dan percaya tempat kembali kita adalah hawiyah, yahwa fiha, neraka, kita pun terjatuh ke dalamnya. Narun hamiyah, api yang menyala-nyala. Jamaah Jumat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ketika saat itu misalnya, dan ini yang kita harapkan, ketika saat itu misalnya kita mendapatkan misalnya rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala, kita mendapatkan syafaatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita mendapatkan rahmat diampuni Allah Subhanahu wa taala, maka bisa jadi yang tadinya kita sudah ingin dijebloskan masuk ke dalam neraka, kita pun diangkat kemudian dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Imran, "Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannah faqad faz." Maka barang siapa yang dicabut bahkan atau dijauhkan dari api neraka, faqad faz, maka sungguh dia telah menjadi orang yang beruntung. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan memang sebelumnya ia sudah menyadari, kita sudah menyadari memang sebelumnya di dunia ini bahwa kehidupan dunia ini tak lain adalah kesenangan yang melenakan, kesenangan yang menipu dan menyilaukan. Jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sejatinya memang setiap kita bangun pagi di hari Jumat, kita harus kembali terhenyak, terhentak, tersadar bahwa hari Jumat kilat. Mari kita mempersiapkan diri sejak awal, sejak pagi misalnya seoptimal mungkin untuk kemudian bagaimana kemudian kita meraih kemuliaan, keagungan hari Jumat. Dan salah satu caranya adalah bersegera masuk ke dalam masjidnya Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan salat Jumat secara berjamaah. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu wa tubu ilaihi innahu wal ghafurut tawwabur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Shalawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Jamaah Jumat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, dalam rangka mengoptimalkan upaya kita untuk kemudian meraih kemuliaan keagungan hari Jumat, maka kemudian didapati di negara kita ini misalnya di berbagai lembaga-lembaga pendidikan Islam, taruhlah misalnya pesantren atau sekolah-sekolah Islam, itu libur pekanan mereka bukan pada hari Ahad, akan tetapi pada hari Jumat. Bahwa kemudian kita juga mendapati sebagian, mungkin banyak ya, negara-negara Timur Tengah sana, negara-negara Arab yang notabene penduduknya kebanyakan memang kaum muslimin, itu hari libur pekanan mereka bukan hari Sabtu dan Ahad seperti di negara kita ini, akan tetapi libur pekanan mereka adalah hari Kamis dan Jumat. Belakangan mereka merubah ke hari Jumat dan Sabtu, masih tetap ada hari Jumatnya. Lalu kemudian kita membaca mendapati bahwa sebagian ulama Syafi'iyah itu memakruhkan mengadakan safar atau perjalanan ketika matahari sudah terbit di hari Jumat. Jamaah Jumat rahmat Allah Subhanahu wa taala, ini bukan hasutan, bukan agitasi, bukan provokasi bagaimana kemudian kita merubah libur pekanan kita di negara kita ini menjadi dari hari Ahad misalnya menjadi hari Jumat karena sudah terlanjur mau media apa.
Tapi yang ingin kita katakan adalah itu tadi, bagaimana kemudian kita sekali lagi meraih kemuliaan keagungan hari Jumat, untuk kemudian kita segera mendatangi masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala, masuk ke dalam masjid, lalu kemudian menempati saf-saf pertama, yadnu minal imam, mendekati tempatnya imam di saf-saf pertama. Apa yang kita lakukan jamaah Jumat rahmat Allah Subhanahu wa taala? Tentunya yang kita lakukan adalah bagaimana kemudian kita menundukkan diri kita, menghambakan diri kita total di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita mengingat Allah Subhanahu wa taala, berzikir, bertobat, beristighfar, atau paling tidak kita membaca surah Al-Kahfi, surah yang notabene sangat dianjurkan dibaca di setiap hari Jumat. Kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingat Allah Subhanahu wa taala, menyadari seluruh kesalahan yang pernah kita lakukan, misalnya menapak tilas seluruh perjalanan hidup kita dari mulai kita misalnya lahir, keluar pertama kali dari perut ibu kita sampai pada detik ini. Itu yang kemudian jemaah Jumat rahmatan Allah Subhanahu wa taala paling tidak membuat hati kita ini lembut. Dan ketika hati kita ini lembut, tidak keras, insyaallah maka hati kita mudah kemudian untuk menerima yang namanya kebenaran, melihat kebenaran sebagai sebuah kebenaran lalu kemudian menjalankannya, melihat ketidakbenaran, kebatilan sebagai sebuah ketidakbenaran atau kebatilan, lalu kemudian kita diberikan kekuatan Allah Subhanahu wa taala untuk menghindarinya. Di lain sisi jamaah Jumat rahmatan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita berhati lembut, maka ketika misalnya terjadi sesuatu di hadapan kita, di hadapan mata kita, misalnya sesuatu yang tidak seharusnya terjadi, maka kita punya rasa sensitivitas, kita punya rasa kepedulian, kita pun bangkit untuk kemudian melakukan perubahan. Apatah lagi kalau memang kita punya kekuatan untuk melakukan perubahan tersebut. Kita tidak ingin menjadi hamba yang tidak peduli, misalnya kita tidak ingin menjadi hamba yang cuek. Sekali lagi jamaah Jumat rahmatan Allah Subhanahu wa taala, mari di setiap hari Jumat kita menerima tawaran Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi tentunya demi masa depan kita yang lebih baik di dunia ini dan di hari akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Wa sallu wa sallimu ala man amarakum Allah bis salatu wassalam alaihi faqala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. وقال عليه الصلاة والسلام من صلى عليه صلاة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما سلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي بها معاشنا وأصلح لنا آخرة التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر إخوان المسلمين المجاهدين المخلصين في سوريا وفي فلسطين وفي كل قطر من أقطار هذه الأرض. اللهم ثبت أقدامهم وأفرغ عليهم صبرا وأنزل السكينة في قلوبهم. اللهم انصرهم على أعدائهم اليهود والشيعة والكفار والمشركين. اللهم انصرهم فإنهم عبادك يا الله يا أرحم الراحمين. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم أصلح ولاة أمورنا ووفقهم إلى ما فيه صلاحهم وصلاح الأمة والمسلمين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربنا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.